ini ayat apa yang populer mengenai mendidik anak? Bukan populer sih, ini kita sering gunakan adalah mendidik anak. Apa kira-kira? Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Apa lagi? Ini tentang langsung mendidik. Amsal 22:6. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda. Di mana? Di Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dari Cikideng sudah beritahu. Di Ulangan 6 ayat 6 dan 7, apakah itu tentang mendidik anak juga? Betul. Kita sudah sering bahas kan ini, dia punya frontless. Apakah ada yang bisa baca di Ulangan 6 ayat 6 dan 7? Halo, pagi Bobi. Ya, selamat pagi Tante. Aku baca Bob ya. Oh iya, Om Gun, silakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8. Ayat 8, Bob. Iya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Oke. Jadi, apa yang ada sesuatu yang harus diajarkan secara apa? Berulang-ulang. Oke, bahasa Inggrisnya apa? Diligently. Kenapa di teach-nya harus apa? Kenapa di teach-nya harus secara diligently? Diligently itu ada hubungannya berulang-ulang juga sih, tapi diligently itu kayak dengan rajin, dengan faithful dilakukan, dengan terus-menerus kan? Pertanyaannya, coba kalau kita risetnya, kenapa di teach-nya harus berkali-kali kan? Kenapa nggak cuma sekali aja? Betul nggak? Kenapa diajarnya harus diligently ya? Betul. Artinya kira-kira Tante Nuning yang kita mau cari tahu apanya dulu ini? Sangat penting. Ini kan, kenapa harus diligently kan? Iya. Kenapa harus teach-nya diligently? Itu dia. Kira-kira ada yang ingat nggak? Kenapa harus teach-nya diligently? Bagi yang belum lihat tadi. Bukan. Kenapa di teach-nya harus diligently? Kenapa teach-nya harus diligently? Bob, Ya, Pak. bisa masukkan karena sifat manusia adalah sifat pelupa.
sehingga harus terus-menerus diajarkan. Oke, terima kasih Opa. Itu Opa memang langsung kenapa harus di-teach diligently ya, betul. Nah, itu faktanya kehidupan kan karena manusia pelupa. Tapi mari kita baca ayat yang familiar yang ada menyebutkan mengenai diligently juga. Ini dia. Kenapa harus di-teach diligently? Walaupun belum menjawab, tapi coba baca. Apakah boleh baca ini? Keluaran berapa? 15. Boleh baca. Mau baca? Yang lain nanti. Tante Nuning boleh baca ini? Keluaran 15:26. Kita akan sungguh mendengarkan suara. Tante baca Indonesianya aja ya, Bob. Iya. Oke, Tante. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Artinya Tante Nuning kalau di sini diligently bahasa Indonesianya apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Artinya diligently mau kita kasih warna apa? Di situ hijau juga. Oke. Biru stabilo ya. Biru Oh, stabilo. biru. Sama yang dia tahu biru ya itu. Di sini kok hijau. Iya. Ya. Oke. Dan diligently-nya secara apa? Apa yang harus secara diligently apa? Harus apa? Sungguh-sungguh apa? Apa di sini harus mendengar? Artinya mendengar firman ada hubungannya dengan apa? Ngajar. Dengan mengajar. Mantap sekali tembak. Kalau di atas harus diajarnya secara apa? Berulang-ulang atau secara sungguh-sungguh? Diulang-ulang, rajin diajar. Kalau di bawah harus rajin apa? Mendengar. Artinya di atas ini ayat untuk siapa? Para siapa? Untuk orang tua. Dan ayat di bawah ialah ayat untuk para siapa? Anak-anak. Nah, mantap sekali. Paling kurang itu ya. Karena yang atas tugasnya teach diligently, yang bawah tugasnya hearken diligently. Mendengar secara sungguh-sungguh. Dengar terus. Dengarlah berulang-ulang. Itu dia kan. Dan kalau dengarnya berulang-ulang, dengan catatan dilakukan ya. Do kan, di-do. Ini dengan catatan di-do ya. Dengan catatan di-do dan di-keep. Apa kalau didengar berulang-ulang, didengar dengan sungguh-sungguh, hasilnya apa? Anak-anaknya akan apa? Kita mau tanya kepada Mak Olsya yang disonder, apa hasilnya kalau dengan setia didengar terus? Apa yang anak-anak akan terima? Bob, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jadi kalau apa yang anak terima? Jadi kalau anak-anak dididik secara berulang-ulang, dia akan melakukan perintah. Dia akan mendengarkan perintah orang tua. Nah, paling kurang kalau dididik dia akan mengerti dan dia akan melakukan setiap apa yang disampaikan ke dia, ke anak itu. Betul saja. Besar. Jadi kalau, artinya, bagaimana? Jadi kalau kita didik anak-anak secara diligently,
maka anak-anak itu dia tidak akan pernah lupa, dia akan selalu ingat apa yang disampaikan kepadanya, dan dia akan menurut apa yang disampaikan orang tua. Oke. Jadi bahwa terima kasih Maul ya. Dibilang di sini kan ada kata if, jika, artinya ini bersyarat kan, nggak langsung mutlak ya kan. Jadi dibilang kalau orang tuanya ajarkan secara diligently, secara sungguh-sungguh dan berulang-ulang, paling kurang anaknya dapat kesempatan untuk apa? Mendengar secara sungguh-sungguh dan berulang-ulang kan? Iya. Kalau seandainya orang tuanya nggak teach diligently, kira-kira anaknya bisa dengar secara diligently nggak? Tidak. Nggak bisa itu. Jadi jika seandainya orang tuanya teach, ajar secara sungguh-sungguh dan berulang-ulang, maka anaknya dapat kesempatan mendengar. Dan jika kita ambil kesimpulan anaknya lakukan apa yang didengar. Apa hasilnya kalau anaknya melakukan apa yang didengar? Apa hasilnya kalau anaknya melakukan apa yang didengar? Teach diligently oleh orang tuanya, paling anaknya akan apa? Nggak akan terima apa? Penyakit yang datang kemana? Anaknya tidak akan dapat penyakit. Dan penyakitnya ialah penyakit Mesir. Itu dia. Artinya paling kurang, walaupun kita belum tahu apa di teach diligently, tapi kalau di teach diligently, anaknya bisa apa? Efeknya apa? Bisa saja anaknya nggak apa? Dapat Yesus dari Mesir. Nggak dapat penyakit, itu dia. Artinya kenapa harus diligently diajarnya? Supaya bisa didengar secara apa? Diligently. Jadi pertanyaannya, kenapa anak-anak harus diajar diligently? Supaya anak-anak bisa apa? Dengar diligently. Dan kalau anaknya dengar, anaknya bisa apa? Nggak sakit. Tapi kita nggak mau fokus di nggak sakitnya ya. Pokoknya kalau di teach diligently, kalau diajar secara sungguh-sungguh, anaknya dapat kesempatan untuk mendengar secara sungguh-sungguh. Bagaimana? Yang lain bisa? Bisa. Artinya kalau nggak di teach diligently, apa yang terjadi? Dapat disease, penyakit. Oke, mundur. Kalau di teach diligently, hasilnya apa? Diligently hearken. Bisa dengan setia mendengar. Kalau nggak di teach diligently, hasilnya apa? Tidak bisa diligently hearken. Tidak bisa hearken diligently. Itu dia. Supaya dengarnya diligently, dengan sungguh-sungguh bisa didengar, perlu diajarkan secara sungguh-sungguh dan berulang-ulang. Kalau nggak diajar berulang-ulang, bagaimana anaknya mau apa? Kalau yang disonder nggak pernah diajar berulang-ulang, bagaimana yang disonder mau apa? Anak-anak sonder mau apa? Bagaimana anak-anak sonder mau dengar? Hearken kan? Itu dia. Jadi anak-anak perlu dan berdasarkan ini, apakah di ayat 6 dan 7 diberitahu nggak apa yang harus di-teach? Diberitahu nggak apa yang harus di-teach? Dikasih tahu nggak apa yang harus diajar? Tidak. Tidak. Kalau di ayat 26, apa yang harus didengar secara sungguh-sungguh? Firman Tuhan. Suara Tuhan kan? Tuhan. Artinya, Om Gun kesimpulannya apa Om Gun? Coba Om Gun yang reason. Jadi suara Tuhan yang diperintahkan kepada orang tua itu harus diulang-ulang
disampaikan kepada anak-anaknya supaya anaknya walaupun tahap kedua menerima yang sama seperti yang didengarkan oleh orang tuanya, gitu Bob. Artinya yang perlu diajarkan ialah suara Tuhan, kan Om Bun? Iya, Itu dia. iya, Karena suara Tuhan. anak-anak dengan sungguh-sungguh suara Tuhan. Tapi di ayat sini nggak dibilang apa yang harus diajar. Artinya yang harus diajar ialah suara Tuhan. Ya kan? Iya, iya. Dan mari kita lihat apa itu suara Tuhan. Mazmur 103 ayat 20. Apakah yang ada di Poopo boleh baca? Mazmur 103 ayat 20. Mazmur 103. Atau kalau yang di Poopo. Apakah yang di Poopo bisa dengar? Oke, kalau yang di Poopo belum bisa dengar, kita ke Mak Neni. Apakah Mak Neni boleh baca atau Anya? Apakah Mak Neni dan Anya bisa baca atau Anya bisa baca? Belum ada suaranya Tante Neni. Apakah yang lain bisa dengar suara Mak Neni? Halo, selamat pagi Kak Bobby. Selamat pagi Anya. Boleh baca Mazmur 130. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Anya, apakah tadi ada kata apa yang sudah ada di ayat sebelumnya? Commandments. Commandments kan? Apalagi? Hearkening. Oke. Hearkening kan? Hearkening. Lagi? The voice. The voice. Apa yang harus didengar Anya? His word. His voice, suara Tuhan kan? Dan suara Tuhan di sini dibilang apa? Firman-Nya. Firman-Nya. Artinya yang perlu didengar ialah suara Tuhan dan atau apaannya? Firman-Nya. Firman-Nya. Kata lain voice ialah apa? His word. Terima kasih. Kita sekarang mau tanya. PT Mopolo, apakah bisa dengar? Bisa deh. Ya. Bagaimana? Artinya di ayat ini apa yang mau kita tambah? Kata apa dan di dekat apa? Di sini kata lain the voice, his word. Artinya apa yang mau kita tambah di ayat ini? Diligently hearken.
Di ayat ini sudah ada. Apa yang mau ditambah di ayat ini? Yang nggak ada di sini. Yang kita dapat dari ayat Mazmur. Coba maksudnya coba. Voice, the voice, his word. The voice sama dengan his word. Artinya di sini yang mau kita tambah apa? Aman. Yang mau kita tambah ialah the voice tadi ada nggak, Om Alex? Ada kan? Dan kata lain the voice tadi apa? Word. Firman. Artinya yang nggak ada di sini the word, kan? Word. Mau ditambahkan? Oke. Jadi Ucok, apa yang Kak mau tambah di sini? Yang ada nggak yang kurang di sini? Bukan ayatnya kurang, kita nggak bilang itu. Tapi apa yang mau ditambah? Apa yang mau ditambah? Jangan tambah dengan surat bagaimana ya? Ya. Kalau Kak Bobi, Ya Ucok, bagaimana? tambah di atas. Tadi yang harus didengar secara faith diligently ialah apa? The voice. The voice atau The word. di sini dibilang nggak apa yang harus diajarkan. Tidak. Artinya apa yang harus ditambah di sini? Voice. The voice atau the word-nya di dekat kata apa? Teach. Dekat teach. Artinya engkau para orang tua haruslah ajarkan them. Them-nya ini apa? Anak-anak. Them-nya ini bukan anak-anak karena anak-anaknya di sini. Artinya them-nya ini adalah Orang tua. bukan engkau orang tua ini. Ini orang tua. Firman. Dan engkau orang tua ajarkan kepada anak-anak apa? Them-nya ini adalah firman. Word. The word. The word, the voice. Ya. Itu dia. Artinya kita sudah temukan kan? Voice. The word and the voice. Yang harus diajarkan ialah the word and the voice. Kalau orang tua ajarkan firman Tuhan diligently, paling kurang anaknya dapat kesempatan untuk apa? Dapat kesempatan untuk Dengar. dan kalau anak-anaknya dengar dan lakukan, ya kan Itin? Ya, Dengar dan lakukan kan? lakukan. Nggak akan terima apa? Disease. This. Paling kurang kalau anaknya diajar secara berulang-ulang, secara diligently, anaknya dapat kesempatan untuk dengar diligently. Itu dia, ya. Kan? Kalau nggak di-teach secara diligently, anaknya nggak akan ada kesempatan untuk dengar secara diligently. Dan kata lain voice ialah firman. Kata lain firman ayatnya di mana ya? Mazmur 130. John 17. Mana? Oke. Pak, ini ya, siapa itu firman? Siapa itu firman? Firman itu adalah firman-Mu itu adalah Yohanes 1. Siapa firman? Oh, 1:14. Di Yohanes 1 ayat 14, firman adalah apa? Flesh. Make flesh. Firman adalah telah dibuat daging, dan the word yang dibuat daging ini ialah siapa? Kristus. Tuhan. Anak. Firman artinya
Artinya kesimpulannya apa Om Stanley? Kesimpulannya apa? Ya, sudah kebuka. Om Stanley apa kesimpulannya? Word sama dengan Yesus kan? Artinya apa Om Stanley? Apakah Om Stanley bisa dengar? Oke, mungkin Om Stanley belum bisa dengar. Kak Ray Joan, apakah bisa dengar? Oke, kalau Kak Ray Joan belum bisa dengar, apakah Mak Yanti dan Queen atau Tracy bisa dengar? Bisa, Bob. Oke. Mak Yanti, kata lain firman itu sama dengan siapa? Firman sama dengan Yesus. Tuhan Yesus yang telah menjadi daging, kan? Iya. Dan tadi yang harus didengar secara diligently oleh anak-anak siapa? Firman. Firman. Dan firman itu adalah siapa? Firman itu adalah Yesus sendiri. Artinya kesimpulannya apa, Mak Yanti? Kesimpulannya adalah firman adalah Yesus, begitu, Bob? Dengan kesimpulan yang tadi. Yang tadi yang harus diajarkan ialah apa? Jadi, yang harus diajarkan secara diligently kepada anak-anak siapa? Firman itu. Yaitu adalah Tuhan Yesus. Terima kasih, Mayanti. Kita mau minta Itin boleh ulang lagi apa kesimpulan terakhir, Itin? Kesimpulan terakhir adalah yang harus diligently diajarkan firman-Nya secara berulang-ulang pada anak-anak, yaitu mengenai apa? Atau word of God yang di John 1:14 itu adalah Yesus. Itu dia. Firman yang harus didengar diligently, hearken diligently. Hearken diligently. Sungguh-sungguh dan berulang-ulang. Ialah apa? Tuhan Yesus. Yang perlu firman yang perlu didengar sungguh-sungguh atau berulang-ulang oleh anak-anak ialah firman atau suara perkataan Tuhan Yesus, kan? Iya, Kak Bobi. Berdasarkan Yohanes 6 ayat 48, Tuhan Yesus adalah apa? Yohanes 6 mengenai apa? Roti hidup. Roti hidup. Artinya Yesus adalah apa? Bread of life. Roti hidup. Artinya yang anak-anak harus dengar ialah apa? Roti hidup. 6 ayat 48. Artinya firman yang perlu didengar sungguh-sungguh berulang-ulang oleh anak-anak ialah apa? The bread of life. Artinya anak-anak kalau roti, Tante Lina, kira-kira roti harus didengar nggak? Makan. Ucap kalau makan langsung connect, mantap. Nah, ya. Jadi roti itu harus dimakan. Artinya firman-Nya harus diapa? Dimakan juga. Kurang, bukan cuma dimakan.
Didengar. Kalau firman didengar. Dimakan. Didengarnya secara apa? Dengan cara Diligently. Ingat Artinya dulu baru Ucok melakukan. makannya harus apa Ucok? Ucok, tidak dapat dengar. Ulang Kak Obi. Artinya kalau firman yang adalah Tuhan Yesus harus didengar diligently, artinya rotinya harus di apa? Makan. banyak. Kurang. Diligently. Firman, roti, didengar, dimakan, diligently ini apa? Oh, dia lebih. Dimakannya juga harus secara apa? Berulang-ulang. Mantap. Artinya makannya cukup sekali nggak Ucok? Tidak. Paling kurang 2 kali makan kan? Satu hari kan? Ucok di sana. Makannya juga harus diligently. Oke. Bagaimana yang lain? Sebagaimana firman didengar diligently, artinya makan roti juga harus apa? Diligently. Apa kata lain makan diligently? Kata lain diligently apa? Daily. Kata lain roti secara diligently ialah daily. Kita mau tanya, Kak Chen, ayatnya di mana ya Kak Chen? Dibilang ayatnya di mana Kak Chen? Yang Bobby bilang terakhir agak putus, jadi Oke. Kan kalau firman didengarnya diligently. Kalau makan roti bukan diligently, tapi kata lainnya bukan diligently, yaitu daily. Di mana makan roti daily, Kak? Doa Tuhan Yesus itu ya. Di mana Kak Chen itu? Matius 6 ayat 11. 6 ayat 11. Dengan kita makan, dengar firman dan dengan diligently, terima kasih Kak Chen. Terima kasih Maria. Kita sama dengan makan roti spiritual secara apa? Daily. Artinya tujuannya harus, maksudnya walaupun belum jawab ya, dengan anak-anak diajar secara diligently, suara Tuhan itu sama saja anak-anak dengan makan roti secara apa? Daily. Dengan anak-anak tidak diajar diligently, anak-anak dapat makanan roti setiap hari enggak? Tidak. Pertanyaannya, kalau anak-anak enggak makan roti setiap hari akan apa? Naturalnya akan apa? Lapar, mati. Amos 8 ayat 11. Artinya kalau makan tidak akan apa Om Alex? Tidak akan lapar. Tidak akan mati. Ya kan? Kalau makan tidak akan mati. Kalau tidak makan akan apa? Mati. Perhatikan ya, perhatikan. Ini sedap sekali kalau belajar firman Tuhan. Ini ya. Ini naturalnya, natural. Kalau naturalnya makan roti akan apa? Akan hidup. Hidup. Kalau tidak makan roti, makan dead. Naturalnya makan roti hidup, tidak makan roti mati. Makan rotinya apa? Firman. Daily, setiap hari kan? Oh, daily. Ya, kalau tidak makan roti secara daily, akan apa? Mati. Itu kalau natural kan? Kalau spiritualnya, kira-kira sama atau enggak? Sama juga. Yang lain bagaimana? Ada yang mau coba? Debbie.
Bagaimana Lydia beda? Bagaimana bisa beda? Gimana? Sorry. Bagaimana bisa Kalau beda? makan roti hidup, kalau natural kan. Tidak makan roti mati. Kalau spiritual bagaimana? Kan ada ayatnya itu yang bilang I die daily karena makan roti. Jadi Kalau makan spiritual justru mati diri, maksudnya mati setiap hari. dibilang di sini, give us this day our daily bread. Artinya apakah kita makan roti setiap hari? Dan hasil daripada makan roti setiap hari, hasilnya ialah apa? Mati secara apa? Setiap hari. Artinya kalau spiritual, makan spiritual hasilnya akan apa? Mati. Kalau tidak makan spiritual, hasilnya apa? Nggak mati. Tidak mati atau hidup. Ini bagaimana nih? Ini bertentangan natural spiritual kan? Kali ini berbeda. Kalau modelnya seperti ini namanya model apa? Mirror image kan? Mirror image. Kalau di atas makan roti hidup. Kalau di bawah makan spiritual mati. Dan kalau di atas naturalnya kalau nggak makan roti ya matilah. Kalau nature spiritualnya nggak makan spiritual justru ada yang hidup. Dan kita tahu bersama, jangan. Kita mau cari tahu apa yang mati. Artinya pertanyaannya, kesimpulannya, apakah Lydia bisa simpulkan kesimpulan dari awal sampai akhir? Kesimpulan dari awal sampai akhir. Jadi kalau orang tua ajarkan dia punya anak atau kasih daily bread dengan ajarkan diligently, itu sama dengan kasih daily bread, anaknya akan kata lain daily bread apa? Kata lain daily bread apa? Daily bread firman atau Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus. Secara diligently, apa hasilnya? Hasilnya anaknya mati setiap hari. Anak-anak akan mati setiap hari. Oh iya. Terima kasih, Lydia. Kita mau tanya kepada Om Sostenes. Om Sos bagaimana? Coba boleh dibalik. Kalau dibalik apa? Jika anak-anak tidak diajar, jika anak-anak tidak diajar oleh orang tua dengan daily bread, maka kalau anak-anaknya akan apa? Anak-anaknya akan apa? Kalau diajar, justru malah anak-anaknya jadi apa? Mati tiap hari ya. Artinya kalau anak-anaknya nggak diajar, akan apa? Dari minyak tanah. Anak-anak akan. Kalau tidak diajar artinya tidak akan mati kan? Ya, tidak mati. Kata lainnya apa? Tidak mati. Hidup. Hidup. Apakah Om Sos kita ingin nggak anak-anak untuk hidup?
Kalau secara alamiah kita ingin anak-anak hidup, Ya, kan? betul. Tapi Ya, di sini secara- dibilang dengan diajar orang tua dengan firman Tuhan, anak-anak justru mati. Tapi pertanyaannya, ini mati setiap hari, artinya ini maksudnya mati secara literal, mati yang dikubur atau bukan ini? Ini bukan mati yang literal itu, Bob. Artinya Om Sosthenes, artinya apakah orang tua mengharapkan anaknya untuk mati setiap hari berdasarkan konteks kita? Bagaimana? Apakah Om Sosthenes ingin nggak anak-anaknya mati berdasarkan ini? Jangan disalahartikan ya. Apakah ingin anaknya mati setiap hari? Yang lain bagaimana? Ingin nggak supaya anak-anaknya mati setiap hari? Bukan mati literal ya. Nggak ada yang mati. Oh ya, mau sekali, Bob. Itu dia. Mau sekali, Bob. Pak Yanti ingin kan anak-anaknya mati setiap hari ini kan? Karena makan firman Tuhan kan? Betul. Betul. Artinya tujuannya untuk anak diajar secara diligently ialah supaya anak apa? Anak perlu diajar diligently atau kata lainnya diligently daily, setiap hari, supaya anak-anak apa? Mati setiap hari. Setiap hari atau daily. Diligently, ya kan? Matinya juga diligently kan? Itu dia. Itu kesimpulannya. Apa itu pertanyaannya? Apa itu mati? Apa itu mati yang kita inginkan dari anak-anak kita kan? Bukan kematian yang dikubur kan? Apa itu kematian yang diinginkan? Mari kita baca di kutipan ini ya. Apakah ada yang bisa baca? Apakah Mak Meis ada? Atau siapa yang sudah mau baca ini? Halo Kak Bobi. Ya, dari Sonder ada yang mau baca? Ada no. Kak Itin mau baca Kak Bobi. Siapa? Kak Itin Kak Bobi. Aitin? Oke. Oke ya, Kak Itin sebentar ya Kak Itin. Baiklah Kak Bobi. Baiklah. Bukan mati aku tadi. Nanti secara kuburan. Apa yang kita harapkan untuk mati dari anak-anak setiap hari? Silakan. Baik. Di sini dinyatakan akan kontroversi antara agen setan dan pangeran kehidupan. Manakah yang akan mendapatkan supremasi? Manakah yang akan menjadi pemilik buah? Jika kebenaran yang ditanamkan atau impres di hati manusia dihargai dengan hati-hati dan rupiah dicabut, akan ada panen gandum yang berharga. Tetapi benih Injil jatuh di antara duri dan rumput liar. Dan Oke, sampai di situ dulu. Sorry ya, Kak potong ya. Iya, enggak apa-apa. Kak Bobi. Oke. Berdasarkan berdasarkan kutipan yang sudah dibaca, apa yang harus mati? Kita mau tanya kepada Eca. Eca, apa yang harus mati, Eca? Apa yang harus mati dari anak-anak? Atau Tante Yulika atau Jerry? Apa yang harus mati? Oke, kalau belum bisa,
Kita mau ke PT Punjen. PT Punjen apa yang harus mati? Halo, Bob. Oh iya, Tante Yuli bagaimana? Apa yang harus mati? Diri mati ya, Bob. Oke, apa berdasarkan kutipan ini dari diri yang harus mati? Kalau gandum ditanam untuk hidup atau untuk mati? Untuk hidup. Nah, kalau gitu apa yang untuk mati? Rumput liar. Kalau rumput liarnya dicabut, mati nggak rumput liarnya? Mati, Bob. Artinya, yang kalau anak-anak diberikan firman, apa yang akan mati? Rumput liar mati. Itu dia. Kalau anak-anak diberikan firman Tuhan, apa yang akan hidup? Rumput liar hidup. Itu dia. Artinya, kenapa anak-anak harus di-teach secara diligently? Harus dididik dengan firman. Kenapa harus dididik dengan firman secara sungguh-sungguh dan berulang-ulang? Iya. Supaya apa? Supaya rumput liar mati. Supaya rumput liar mati. Kalau rumput liarnya matinya setiap hari, artinya tanpa firman Tuhan, rumput liarnya akan apa? Hidup. Dia tumbuh. Tumbuh apa? Lengkap. Dia tumbuh dan Tumbuh dengan panen. Tumbuh dengan subur, Bob. Tumbuh setiap hari. Tumbuh setiap hari. Kasih firman Tuhan daily setiap hari. Maka rumput liarnya mati setiap hari. Satu hari aja nggak cabut rumput. Hasilnya apa? Ya. Satu hari nggak cabut rumput, hasilnya apa? Rumput bertambah. Yang harus mati dari anak-anak dan kita semua umat manusia ialah rumput liar kehidupan. Iya. Itin, boleh lanjut baca lagi, Itin? Baik, Kak Bobi. Dilanjut baca ya. Tetapi benih Injil sering jatuh di antara duri dan rumput liar. Dan jika tidak ada perubahan moral di hati manusia, jika kebiasaan dan praktik lama dan kehidupan lama dosa tidak ditinggalkan, jika atribut setan tidak dikeluarkan dari jiwa, panen gandum akan terhambat. Lanjut. Lalang akan menjadi hasil panennya dan akan membunuh gandum. Jika hati tidak dijaga di bawah kendali Tuhan, onak dan duri karakter akan terungkap di dalam kehidupan. Sifat alami yang jahat harus diatasi karena kasih karunia hanya bisa sejahtera di hati yang terus dipersiapkan untuk benih kebenaran yang berharga. Duri dosa akan tumbuh di tanah apapun. Mereka tidak perlu dipertumbuhkan, tetapi kasih karunia harus dipupuk dengan cermat. Kasih akan dunia yang berada di dalam hati tidak meninggalkan ruang bagi Kristus. Mereka yang hatinya terbagi mengaku percaya. Boleh ke bawah lagi, Kak Bobi? Tertutup dengan ketemu Kak Bob. Ada muncul. Alami yang jahat harus diatasi. Mereka yang hatinya terbagi mengaku percaya kebenaran tetapi tidak melakukannya. Mereka menginginkan mahkota tetapi menolak salib.
salib itu salib. Artinya kenapa kita harus kasih firman Tuhan terus dalam kita? Karena dalam diri kita setiap hari akan tumbuh apa? Onak dan duri. Onak dan duri. Satu hari saja kita nggak belajar Alkitab, akan tumbuh onak dan duri. Jangankan satu hari, di sela-sela kehidupan, apakah onak dan duri muncul dalam pikiran ataupun terlintas. Dan kalau nggak belajar setiap hari, kalau nggak dididik, itu akan tumbuh subur. Dan karakter yang Tuhan inginkan nggak bisa dipanen. Nggak akan bisa dipanen. Tapi kalau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, fokus terus. Sama seperti Henok, hidupnya berapa hari Henoknya hidupnya fokus? Berapa hari? 300 tahun, Bobby. 300 kali 360. Bagaimana? Berapa perjalanan Henok di dunia ini? Apakah Henok ada nggak satu hari dia nggak cabut rumput? Oh, tiap hari dia cabut. Siapa manusia yang cabut rumput seumur hidupnya? Ini pelajaran penting. Siapa yang hidupnya seumur hidup cabut rumput? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu hari pun nggak pernah lalai untuk aku. Cabut rumput. Yesus jadi contoh dan teladan, Bobby. Betul, Om Pop. Dan di sini dibilang, kalau cinta dunia nggak ada cinta akan siapa? Kristus. Coba tanya, kalau orang yang sedang berbuat dosa diajak belajar Alkitab, kira-kira mau nggak? Tidak. Mereka tidak mau. Artinya anak-anak perlu diajar firman Tuhan Iya. selalu supaya anak-anak ada kesempatan untuk dengar firman Tuhan sungguh. Dan kalau anak-anak lakukan baik ketika terang maupun ketika gelap, ketika siang ataupun ketika malam, kalau anak-anaknya hidupkan terang yang sudah dibagikan, paling kurang anaknya dagingnya, dirinya akan mati, rumput liarnya akan mati. Jadi, satu hari nggak cabut rumput, satu hari nggak belajar firman Tuhan, jangan heran rumput liar sudah bertumbuh subur. Dan semakin banyak rumput liar yang subur, semakin sulitlah untuk bisa mendengar firman. Iya, Itu dia. memang. Artinya bahaya sekali nggak satu hari nggak belajar firman Tuhan. Belajar firman. Aduh, bahaya sekali, Bobby. Dia. Apakah Om Pop bisa lihat kalau nggak renungan, kalau nggak baca firman Tuhan, bahaya. Dan inilah pentingnya kenapa kita renungan setiap hari. Iya, setiap pagi dan petang, Bobby. Dibilangkan tanggung jawab orang tua, ya dan ibu, untuk mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan hanya dengan firman, ya. Ya. Betul, Oma. Tujuannya makan roti, tujuannya tabur benih. Iya. Bukan tabur benih. Tujuannya belajar firman Tuhan supaya rumput liarnya mati. Artinya coba kita simpulkan. Apa 3 hal yang perlu dicabut? 1, kebiasaan dan praktek-praktek lama. 2, apa yang perlu dicabut? Kehidupan berdosa yang lama. Dosa yang lama, Bobby. 3, apa? Atribut siapa? Alat-alat setan. Artinya kalau di kehidupan midnight, kehidupan dosanya masih dilakukan berulang-ulang karena pilihan, bagaimana? Iya. Bahaya. Contoh atribut Satan ini seperti apa? Contohnya apa? Tipu-tipu, marah-marah. Itu yang Kak Re bilang. Gengsi. Iya, banyak gengsi, Bobby. Cemburu. Itu atribut setan nggak? Atribut setan paling mantap. Iya. Saya pikir logo. Oh, bukan Saya pikir logo begitu bukan ya? Logo.
literal sekali, itu atribut literal. Kan? Atribut setan itu godaan Ini kan dunia. dalam jiwa, bukan dari baju. Kalau Iya. dari baju mungkin logo, tapi ini dari jiwa. Iya, dari jiwa. Artinya ini hal-hal spiritual kan? Iya. Oke. 3 hal inilah yang harus dibuang dari dalam kehidupan kita. Iya. Renungkanlah. Nggak bisa. Rumusnya nggak bisa. Rumus yang nggak bisa dirubah. Kalau cinta dunia nggak ada ruangan untuk saya. Oh, memang. Kalau cinta dunia musuh Allah, bagaimana, Bobby? Artinya orang yang mengaku itu cuma menginginkan mahkota, tapi nggak mau Tidak mau menulis. tolak salib, Iya. pikul salib setiap hari. Setiap hari pikul salib. Itu dia kan, take up his cross daily and follow me kan, pikul salib setiap hari. Karena Ya, artinya tadi saya pikir atribut itu macam logo, tapi memang betul juga dia punya arti. bukan Arti spiritual itu arti hati ya, maksudnya hati ini harus dicabut rumput-rumputnya yang liar ini, witch. Tapi juga jangan kita juga pakai atribut-atribut juga seperti lidah yang dikeluarkan itu yang Rolling Stone, ya. Lalu terus ya perkataan kekaguman juga kepada Cristiano Ronaldo Ronald Messi, segala macam. Itu juga atribut-atribut yang memang ya termasuk Kobe Bryant. Itu juga termasuk orang-orang yang ini juga. semua keduniawian, Alex. Itu memang betul juga artinya seperti Ade katakan tadi. Iya. Itu Ya, bukan baju, tetapi kita. selfie juga dan segala macam itu tidak boleh itu. Itu artinya boleh dikata itu atribut iblis juga itu. Artinya ini saya punya ini. Itu bagaimana? Artinya kalau seperti yang saya ucapkan tadi bagaimana? Bisa juga masuk dalam kategori itu atau Yang dibuang atribut setannya kan yang di dalam hati. Artinya kalau foto di luarnya untuk meninggikan diri, itulah yang harus dibuang. Kalau ada pakaian yang mungkin ada atributnya sudah lama, lalu ya cuma itu pakaiannya, enggak ada semuanya. Tapi kalau saya masih mau tinggikan atribut-atribut setan, di situ. Tinggalkan harus hidup baru. Paling kurang diri kita yang kita bisa pakai. Apakah saya pakai itu untuk atribut setan atau enggak? Itu dia kan? Itu dia. Baik, jadi bisa saja pakaiannya merek terkenal dan dia cuma punya satu-satunya itu. Dan itu mungkin pemberian orang lain. Kita nggak tahu kan? Tapi kalau kita tahu kalau kita sudah di penggenapan zaman seperti ini, masih atribut setan dicintai dan ditinggikan, itu udah lain cerita. Itu urusan. Atribut setan sama itu elektronik. Kita lanjut lagi ya. Yang membodohi umat Tuhan sekarang. Bisa. Memang bodoh lagi. Coba perhatikan ini ya. Bersama di Lukas 8 ayat 11, firman Tuhan adalah apa? Ini tambahan saja ya, benih. Dan inilah yang kita harapkan untuk apa? Bertumbuh. Untuk tumbuh dan dipanen kan? Hasilkan buah. Tapi berdasarkan pelajaran kita, firman Tuhan yang diberikan juga apa? Dia menghasilkan apa? Pertumbuhan iman. Mati. Kan? Kematian, mantap sekali. Artinya firman menghasilkan dua hal. Satu, kehidupan. Dan kematian. Dan menghasilkan itu dia. Tapi firman Tuhan juga menghasilkan apa? Kematian. Kematian terhadap apa? Diri. Salibkan dirimu. Rumput liar spiritual. Bagaimana? Apakah spiritual rumput liar diinginkan untuk mati setiap? Iya. Rumput liar spiritual ini pengen mati setiap hari nggak? Harus dimati setiap hari nggak?
Ya. Artinya firman ini tugasnya juga sebagai apa? Sustenance. Kalau di pertanian, firman ini sebagai apa juga? Sebagai herbisida. Herbisida. Bayangkan. Sustenance. Apakah firman Tuhan adalah benih dan membunuh rumput liar? Ya. Kehidupan. Tapi di akhir zaman sudah dirubah bahwa Monsanto dia jual dua hal. Apa yang dijual dua hal? Kalau ini benih kehidupan kan? Kalau Monsanto apa yang dijual? Benih kematian. Benih. Oh, dan godaan dunia. Pembunuh apa, Om Sustenance? Pembunuh rumput. Rumput yang ada glyphosate-nya bagaimana? Apakah setan sudah counterfeit pekerjaan firman Tuhan di akhir zaman? Ada, betul. Itu dia, persis nggak? Umat-umat. Apakah kasih firman Tuhan kasih bunuh rumput liar? Iya. Ya, Bob. Iya. Itu dia, persis. Apakah Monsanto ngomongnya mau bunuh rumput liar? Tidak. Bagaimana yang lain? Bisa lihat nggak? Rumput liar natural. Ini mau bunuh. Itu dia. Membunuh. Tapi kalau pembunuh rumput liar kehidupan, ujungnya kerajaan surga. Iya, iya. Hidup kekal. Coba bisa lihat dari segi pertaniannya sudah di counterfeit pekerjaan firman Tuhan. Bagaimana? Mantap, Bob. Apakah Monsanto cuma jual benih atau pembunuh rumput juga dia jual? Itu dia persis. Bunuh rumput. Firman Tuhan selain sebagai benih kehidupan, dia juga pembunuh rumput liar nggak? Pelajaran tadi. Anak-anak kalau diajar semprot terus itu literalnya kan, spiritualnya kan. Itu dia. Ini cuma tambahan saja. Bisa lihat nggak pekerjaan Tuhan di counterfeit oleh setan kan? Oh iya. Mari kita baca di Rumah Tangga Advent. Apakah Rumah Tangga Advent? Apakah Om Bram boleh baca ini di Rumah Tangga Advent? Satu paragraf. Om Bram Bicitayam. Kalau Om Bram belum bisa, kita meminta kepada Om Jeffrey Toniman, apakah boleh baca? Boleh, Bob. Oke. Ibu bapak itu seperti tukang kebun. Tuhan telah mengamanatkan kepada ibu bapak suatu pekerjaan yang tekun dan suci. Mereka harus mengerjakan dengan teliti tanaman hati. Dengan demikian mereka menjadi teman sekerja bersama-sama dengan Allah. Dia mengharapkan agar mereka menjaga dan mengurus baik-baik taman hati anak-anaknya. Mereka harus menaburkan bibit yang baik, mencabut setiap rumput yang tidak baik. Oke, Om Jeffrey, ada berapa hal yang harus dilakukan? Ada 2. Satu apa? Menaburkan bibit, Satu lagi? mencabut rumput yang tidak baik. Artinya, dan dua-dua ini adalah tugas dari apa? Tugas orang tua. Dengan cara memberikan apa? Memberikan pengajaran berulang-ulang. Itu dia, mantap, firman Tuhan. Dengan berikan satu firman, benih kebenaran hidup, rumput liar dicabut. Betul nggak? Betul. Walaupun untuk rumput liar yang dicabut, anak-anak harus cabut sendiri juga kan? Tapi paling kurang itulah sudah diberikan kan? Betul. Sama seperti Monsanto. Datang ke Monsanto dapat 2 hal. Satu benih, satu apa? Herbisida, pestisida kan? Pestisida. Itu dia. Persis. Di counterfeit kan? Lanjut lagi Om Jeffrey. Setiap kekurangan dalam tabiat, segala kelakuan dalam tabiat, serta segala kesalahan dalam kelakuan, perlu dibuang. Karena kalau dibiarkan, semuanya itu akan merusakkan keindahan tabiat. Iya. Apakah rumput liar merusakkan tabiat ini? Kan? Iya. Lanjut. Kita mau ganti ya.
Apakah Tante Telma boleh baca satu paragraf 3 ini? Boleh, Hai, Bobby. Bapak. Oke. Mana ya? Satu paragraf. Hai, Ibu Bapak. Ini mana? Orang. Ini ya, di muka. Hai orang Muka tua. ini ya? Oh, hai. Oh, iya, iya. Hai orang tua, rumah tanggamu sendirilah ladang yang pertama di mana kamu dipanggil untuk bekerja. Tanaman yang indah yang ada dalam rumah tangga menurut pemeliharaanmu yang pertama. Kepadamu ditentukan supaya menjaga jiwa seperti mereka yang satu waktu kelak memberi pertanggungan jawaban. Dengan hati-hati pertimbangkanlah pekerjaanmu, sifat pekerjaan itu, tujuannya dan akibatnya. Itu dia. Terus? Artinya Tante Telma, oke sampai di situ saja ya. Artinya Tante Telma, apakah sebelum orang tua pergi ke ladang di luar rumah, mana yang mau dikerjakan dulu bangun tidur? Harus kerjakan itu. Nah, harus dikerjakan ya. Ladangnya di mana? Sebelum keluar rumah ada mezbah keluarga. Ladang yang di dalam rumah kan? Kerjaan jemaat. Itu dia. Gitu ya. Sebelum kerjakan ladang yang Ya. ada tanah-tanahnya, kerjakan dulu ladang tanah hati anak-anak dan keluarga. Iya. Ya. Apakah terima kasih. Apakah di muka pintu rumahmu apakah Mak Mis bisa baca ini? Sendiri ada sembilan. Terakhir. Muka pintu rumah. Yang mana, Pop? Yang paling terakhir di muka pintu. Muka pintu rumahmu sendiri ada sebidang tanah untuk dipelihara. Itu jemaat kecil di rumah. Yang di muka pintu itu. Ya. Di muka pintu rumahmu sendiri ada sebidang tanah untuk dipelihara, maka Allah meminta pertanggungjawabanmu untuk pekerjaan ini yang telah diserahkan ke dalam tanganmu. Itu dia. Jadi inilah perenungan daripada kita, di mana kita semua adalah anak-anak spiritual, anak-anak Tuhan. Dan kita setiap hari ditaburi benih kebenaran. Kita tahu tujuan kita. Kalau kita datang belajar firman Tuhan, supaya rumput kebenaran bisa dicabut. Dan untuk dicabut adalah pilihan kita. Paling kurang kita sudah beli. Dengan kita dengar firman, ibaratnya kita sudah beli herbisida spiritual. Iya. Untuk kasih cabut dia punya rumput. Tinggal kita semprotkan sendiri saja dalam diri kita. Iya. Ini hal-hal yang baik. Ini herbisida organik kan? Inilah herbisida organik yang memberi kehidupan kepada kehidupan kekal. Yang mempertumbuhkan kepada kehidupan kekal. Herbisida organik itu namanya firman Tuhan. Kasih bunuh rumput liar kehidupan. Dan itu harus diberikan setiap hari. Kenapa? Kenapa harus belajar firman setiap hari? Salah satu alasannya, karena rumput liarnya tumbuhnya setiap hari. Satu hari enggak makan firman Tuhan, enggak beli herbisida organik, satu hari itu akan tumbuh rumput liar. Tumbuh rumput liar. Henok telah terbukti hidup 300 tahun bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus 30 tahun. Kita percaya di akhir zaman, kita nggak akan literally secara mereka lagi. Ya kan? Kira-kira kita mau hidup 300 tahun lagi nggak? Tidak. Berpuluh-puluh tahun lagi nggak? Iya. Berdasarkan dekatnya dan tandanya, kita tahu dekatnya. Walaupun kita nggak mau bilang angka, tapi kita tahu sangat dekat. Kita lebih singkat dari mereka. Iya. Dan kita bisa hidup fokus. Ya, ibu bapak itu seperti tukang kebun, Tuhan bilangnya. Menanamkan firman Tuhan setiap hari pada anak-anaknya. Ibu bapak seperti tukang kebun. Iya. Oh, bukan main. Benih kehidupan, pembunuh rumput liar kehidupan. Tanah hatinya.
Inilah renungan kita. Ini. Ya Tuhan, makasih Bob. Terima kasih Bobby. Terima kasih. Adeh, Bob. Terima kasih Bobby. Ya Tuhan. Terima kasih Bobby. Kasih Bobby. Puji Tuhan ya. Ya. Puji Tuhan. Ini tidak dibaca-baca. Puji Tuhan, Bobby. Iya, Bobby. Puji Tuhan, kita bisa belajar.